Oke, kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu. Biar gak kaku aja sebelum kita mulai pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman? Jangan jawab luar biasa, bilang aja baik gitu ya. Bilang baik gitu, welcome home, selamat datang kembali menyambut berkat. Bukan. Berkat intelektual, oke. Sebelum kita mulai saya mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman yang ada di Zoom meeting ataupun ruangan Zoom. Halo, apa kabar Randy Esra? Mungkin ada seorang nabi botak di sana, Pak Felix mungkin ada juga di sana. Saya nggak tahu siapa yang udah masuk di Zoom. Semuanya selamat datang, kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita mulai, boleh bangkit berdiri dulu. Ini kalau kameranya boleh diputar di belakang, kita kedatangan tamu yang sudah kita kangenin untuk sama-sama di sini. Kasih tepuk tangan juga buat Suama Saro bersama dengan pasangannya. Yeay! Welcome home. Ya, saya mengundang saudara Yosua Masaro dan pasangannya untuk boleh silakan duduk di depan. Bangku ini memang sengaja kalau Anda lihat di setup hanya ada 2 bangku di sana, memang buat lo doang berdua di situ ya. Silakan jangan di belakang, yuk di depan saja yuk. Kalau kedinginan tinggal mundur lagi juga nggak apa-apa. Baik, kita bersyukur pada siang hari ini bahwa kita ada semuanya karena kebaikan Tuhan dan karena hanya Tuhanlah yang mempertemukan kita semuanya di sini untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan lakukan dan yang akan Tuhan lakukan. Kami bersyukur bersama-sama dengan kami juga saudara terkasih kami Yosua Basaro bersama dengan partner. Terima kasih yang sudah Tuhan buat sampai sejauh ini. Kami berdoa untuk teman-teman yang belum datang ataupun yang akan bergabung segera di ruangan Zoom. Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan katakan amin. 1, 2, 3, go. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Ingat kasih-Nya.
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat salib-Mu dan keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Oh, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sekali lagi, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Haleluya. Oh, segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita sama-sama akan memperkatakan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Ya, Pak. Mari kita paham, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh sekali lagi, sudah ada tambahan personil yang datang, kasih salam buat Bung Onggi, buat Pastor Sija ada di belakang. Pastor! Boleh, salam dulu. Ini ada Yosua Masaro, Pastor di depan nih, tamu kehormatan kita salah satu nih pagi ini. Yeay! Yuk, sama-sama kita akan nyanyi sebuah lagu lama, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang belum tahu, tetapi kita sama-sama belajar yuk. Ini namanya Friends in High Places. Bagi siapapun kita, ada yang lagi jargon yang terkenal, laki-laki tidak berbicara, tetapi bekerja gitu ya. Nah, laki-laki yang merasa kesepian, ada Friends in High Places. Perempuan yang merasa kesepian, butuh pertolongan, ada Friends in High Places. Siapa dia? Kita sama-sama nyanyi, yuk. I was in need when I needed a hand, friend. I was alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's on its way. I walk by faith. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Cause someone greater is watching over me. Amen. Oh, my God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's on its way. Sama-sama. Now in faith. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends, and I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. Sekali lagi, I was in need when I needed a friend. I was alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's on its way. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Cause someone greater is watching over me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's on its way. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. Sekali lagi, I was in need when I needed a friend. I was alone and I needed a hand. I was going down, but someone rescued me. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's on its way. I walk by faith and not by sight. If things go wrong, it'll be alright. Cause someone greater is watching over me. Yeah. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help, it's the way. Now in faith
by faith and not by what I see. I got friends, yes, I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. Now in faith, sekali lagi. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith, I walk by. 'Cause I got friends in high places. I got someone I can call, and I got someone watching over me. I walk by faith. Amin. Mulai nyanyi semuanya ya. Hihi. My God cares. I get friend and help. It's on its way. Oh, my God cares. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help. It's on its way. My God cares. Sekali lagi. My God cares too much to say. His mercies are new every day. I get down and pray and then help. It's on its way. Amen. Haleluya. Menjadi penting sebagai satu komunitas ataupun gereja untuk saling mengingatkan bagi teman-teman kita yang mungkin merasakan kesepian, yang mungkin sedang dalam pergumulan, yang mungkin sedang dalam pencarian apapun itu. Mari kita sama-sama saling memperhatikan, saling memberikan perhatian. Amin. Silakan duduk semuanya teman-teman. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku.
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Itulah kita di saat yang selalu mengambil waktu paling panjang di dalam ibadah RLC, yaitu pengakuan dosa, selain khotbah, betul. Dan momen ini sebenarnya telah panjangnya pengakuan dosa itu menunjukkan salah satu penekanan sebetulnya di dalam ibadah reformasi liturgi. Bahwa setiap kita adalah broken saint, setiap kita adalah orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan lebih dari yang bisa kita bayangkan. Tetapi kita pun masih bergumul di dalam dosa. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu kalimat sederhana yang saya tuliskan di depan gitu ya. Domestikasi cinta kasih dan mengubah yang konkret menjadi abstrak. Yang pertama adalah saya pengen bahas tentang domestikasi cinta kasih. Kita tuh seringkali mendomestikasi kasih Allah itu ke dalam setiap kita gitu ya. Setiap kita pasti punya itu semua. Setidaknya di dalam perjalanan saya menjadi seorang Kristen gitu ya. Bagaimana memaknai kasih yang begitu gila, begitu nggak masuk akalnya, penerimaan yang begitu besar dari Allah. Setiap kita pasti struggle, setiap kita pasti bergumul dengan hal itu. Makanya setiap kita pasti memaknai, sebetulnya seringkali ketika kita mendomestikasi, kata domestikasi maksudnya sesuatu yang liar, sesuatu yang buas, kemudian kita batasi kepada batasan-batasan kita. Seringkali begitu, kasih Allah tuh terlalu besar, terlalu agung, sampai-sampai menuntut kita untuk, sampai-sampai seringkali kita tuh tidak mampu menerimanya. Ketika saya menggumuli hal ini, gitu ya, kurang lebih beberapa tahun yang lalu, saya tuh berpindah sebetulnya dari gereja reformasi karena alasan utama yang waktu itu adalah saya tidak percaya yang namanya sekali selamat tetap selamat. Sederhana gitu ya ketika saya merenungkan. Kenapa? Karena masa orang berdosa nggak dihukum? Masa semua orang yang sudah percaya terus habis itu bebas berbuat dosa dong? Tapi ketika saya menjalani, akhirnya itu awal dekonstruksi, tetapi sekian lama malah kok saya menemukannya, ya memang begitu justru. Ya nggak mungkin nggak gitu ya, bukannya bebas untuk berbuat dosa, tetapi mengajak kita melihat bahwa kasih itu terlalu besar. Dan seringkali kita tidak mampu menerima kasih Allah yang begitu indah dan begitu besar tak terbatas itu, sehingga kita butuh batasan, seolah-olah butuh batasan. Sebenarnya seringkali berasal dari, ketika saya menggumuli, adalah ketidakmampuan saya menerima diri sendiri. Sebetulnya ketidakmampuan saya menerima diri sendiri sehingga saya berpikir bahwa saya butuh perform well, sehingga saya harus diterima oleh Tuhan, sehingga saya harus diterima oleh banyak hal, sehingga cerita gitu ya, apalagi oleh banyaknya keluarga waktu itu, dan akhirnya membuat saya berpikir akhirnya tuh tanpa sadar akhirnya kita mengukur Tuhan dengan cara kita diukur oleh orang lain dan dengan cara kita mengukur diri kita sendiri. Domestikasi Allah. Makanya kita melakukan domestikasi kasih Allah. Seolah-olah Allah tuh, seolah-olah orang perlu something sehingga mereka boleh diterima oleh Tuhan. Maka itu menjadi dosa yang seringkali tanpa sadar saya itu ada di dalam diri saya sendiri. Saya telah menjadikan, maka bayangan saya tentang Allah, tentang kasihnya itu lebih mencerminkan bayangan saya tentang siapa diri saya. Seperti yang dituliskan oleh Kotim di dalam buku Reformasi Liturgi. Seringkali gambaran kita tentang Allah lebih mencerminkan siapa kita daripada siapa Allah. Dan mari kita renungkan betapa sering kita mendomestikasi Allah. Pikirkanlah orang yang paling tidak pantas menurut kita untuk dikasihi, dan bayangkan kalau dia ada bersama dengan kita one day ketika Kristus kembali. Tentu itu nggak mudah, gitu ya, nggak mudah. Saya juga sama, nggak mudah. Ini bukan berarti saya sudah berhasil untuk mendomestikasi kasih Allah, bukan. Tetapi ajakan kita untuk bergumul bersama di sini. Setiap kita pasti bergumul. Yang kedua adalah, saya pengen angkat adalah kita tuh seringkali mengubah yang konkret itu menjadi abstrak. Maksudnya begini, kalau kita izinkan saya membacakan satu bagian Alkitab gitu ya, dari 1 Korintus. Ini kan satu hal tentang kasih gitu ya.
1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita baca baik-baik, yang mana yang abstrak dari teks ini? Murah hati yang seperti apa? Ya kalau kita mau buat standar-standar jadi abstrak gitu ya. Tapi at least itu kasih itu terekspresikan lewat perbuatan yang sangat nyata sebetulnya. Kritik saya juga ya, belakangan saya sempat tulis gitu. Kita seringkali kalau bicara tentang hari penciptaan gitu ya, seringkali berdebat hari penciptaan harus 6 hari penciptaan atau harus gini gitu. Harus literal. Tapi kalau kita bicara tentang kasih, seringkali kita bilang need konteks. Butuh konteks. Ketika Yesus berkata bahwa kasihlah sesamamu manusia, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah dirimu sendiri, kasihilah musuhmu, berikanlah jualah hartamu, berikan kepada orang miskin. Respons kita adalah seringkali, no. Ada konteksnya juga. Ini kalau orangnya gini gimana? Kalau itu tidak mendewasakan, oke. Kalau seandainya semuanya kita buat jadi konteks ya mungkin masih ada fair-nya. Tapi kenapa hal-hal tertentu kita nggak butuh konteks? Tetapi ketika kita bicara tentang mengasihi, kita butuh konteks. Yang konkret kita buat jadi abstrak, yang clear kita buat jadi unclear. Yang unclear kita buat seolah-olah clear. Maka sebenarnya apa sih? Kita seringkali melihat membaca Alkitab ataupun praktik hidup Yesus itu secara cherry picking. Kalau itu menguntungkan saya, mengonfirmasi saya, then I do it. I believe it. Tapi kalau itu men-challenge saya, membuat kenyamanan saya jadi apa ya? Jadi tertantang, terganggu, maka ya sudah. Alasan paling gampang, apalagi saya sebagai biblical scholar gitu ya, butuh konteks. Butuh konteks, selalu jadi pembenaran. Tapi apakah benar butuh konteks itu karena kita memang mau memahami lebih dalam, atau butuh konteks itu karena kita sedang menghindari untuk melakukan lebih nyata? Maka itu jawaban kita sendiri kepada Tuhan. Itu adalah pertanyaan kita yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk bersatu dulu sejenak. Mari renungkan sebenarnya hati kita seperti apa kepada Tuhan. Apakah kita mengizinkan Tuhan yang membentuk kita atau kita ingin membentuk pemahaman kita tentang Tuhan supaya mengonfirmasi apa yang kita mau? Pikirkan orang yang paling buruk, orang yang paling kita rasa paling tidak pantas untuk masuk di dalam persekutuan dengan Kristus. Bayangkan kalau dia ada di sana. Gak mudah tentunya. Apakah hati kita akan bersukacita? Atau hati kita akan bersedih dan mungkin protes? Tuhan, orang ini gak pantas diselamatkan. Kasih Tuhan harusnya punya batas. Gak boleh untuk semua orang ini. Kita diajak untuk tidak membatasi kasih Tuhan kepada siapapun yang patut kita kasihi. Dan kita diajak untuk melakukan firman Tuhan, bukan membuat tidak clear, tetapi membuat clear. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena setiap kali kami masuk di dalam momen pengakuan dosa, kami selalu diingatkan akan arah hati kami. Kami seringkali gagal mengikuti Tuhan, kami seringkali gagal melakukan apa yang Tuhan mau, kami lebih mengejar apa yang kami mau ketimbang apa yang Tuhan inginkan. Perjalanan kami adalah perjalanan ups and downs, namun kami berdoa biar kiranya Tuhan, sekalipun kami terus berproses, seringkali kami gagal, namun biar kiranya kami senantiasa menemukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang bahkan tidak pernah menolak sekalipun kami gagal. Kasih Tuhan yang bahkan tidak pernah berhenti mengampuni sekalipun kami gagal mengampuni. Kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti menerima dan merengkuh kami sekalipun kami seringkali gagal merengkuh sesama kami. Biar karenanya kasih itu menjadi satu pegangan dan dorongan kami, bukan untuk berhenti dan menerima ketidakmampuan kami, tetapi untuk berjalan maju lebih baik lagi. Supaya kami di dalam hidup kami
semakin mengekspresikan anugerah Tuhan, kasih-Mu yang tak terbatas itu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Ajarkan kami juga untuk mengaktualisasikan kasih-Mu yang tak terbatas itu kepada sesama kami. Sehingga spiritualitas kami bukan menjadi spiritualitas mingguan, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang kami hidupi setiap hari. Dan Kristus boleh menubuh di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita semua telah diampuni oleh Tuhan, biar kiranya kasih Tuhan itu mendorong kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita hari ini, yang terambil dari Mika 6 ayatnya yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari setiap kita yang rela dan yang siap dan yang mau untuk terus hidup menyelenggarakan kasih keadilan Tuhan dan kerendahan hati di hadapan Allah. Mari kita hiduplah dan lakukanlah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. 'Cause I got friends in high places. I got someone I can call. And I got someone watching over me. Sama-sama. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. 'Cause I got friends in high places. I got someone I can call. And I got someone watching over me. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I see. 'Cause I got friends in high places. I got someone I can call. And I got someone watching over me. Mari dengan bangkit berdiri katakan pada Tuhan. Now in faith I believe I got everything I need. I walk by faith and not by what I need. I got friends in high places. I got someone I can call. And I got someone watching over me. I got someone. And I got someone watching over me. Oh. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Pembacaan Alkitab hari ini, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur mereka, berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkarkan atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak
tempat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang-orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami datang bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Tuhan yang membentuk kami, yang memanggil kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci. Ajak kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu yang berbicara, tapi Kristus yang berbicara kepada umat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami terima firman Tuhan. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Silakan duduk semuanya, selamat pagi, tes. Cocok ya, balik. Kedengaran nggak di sana? Tes. Tapi, itu nggak apa-apa ya? Is it okay? Is it okay? Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di ibadah yang kedua di tahun 2025 ini. Selamat datang Pak Pendeta beserta dengan Mbak Rum gitu. Thank you ya. Udah hadir. Buat yang di belakang semuanya sehat-sehat semuanya ya, gitu kan. Oke. Hari ini kita akan membahas satu tema, silakan ditampilkan. Saya ingin membuat satu Faith Forward series gitu ya, karena sesuai dengan tema kita tahun ini adalah Faith Forward. Saya membuat serial secara acak, nggak selalu harus mulai dari nomor 1. Saya ingin membuatnya secara sirkular. Jadi saya mengangkat tema yang ke-9, yaitu Make It Interesting. Sama-sama katakan, Make It Interesting. Kasih tahu sama kiri kanannya, Make It Interesting, gitu ya. Buatlah menjadi interesting, gitu ya. Buatlah jadi apa interesting bahasa Indonesianya ya? Menarik. Buatlah jadi menarik, gitu ya. Kenapa membuat kehidupan menjadi menarik? Karena saya kurang ke kiri atau saya kurang ke kanan? Oke, udah gitu ya. Soalnya saya lagi melihat bahwa itu masih dikeker gitu kan. Oke, kehidupan ini perlu naik gini. Oke, testing. Oke. Interesting kan gitu kan gitu. Kehidupan itu harus menarik dan kehidupan itu harus dibuat menarik. Terutama ketika kita tidak menemukan hari-hari menarik dalam hidup kita tahu bahwa kita perlu untuk membuatnya menarik dalam hidup ini. Kalau Christian Schwartz dalam ilmu pertumbuhan gereja, ilmu pertumbuhan gereja, salah satu poinnya adalah passionate spirituality. Tentang bagaimana kehidupan kerohanian itu harus passionate. Gitu ya, kehidupan kerohanian harus passionate. Makanya di dalam tema Make It Interesting saya kasih judul Galilean Heist. Gitu. Siapa di sini ada yang pernah nonton Money Heist? Serial ada yang ngikutin Money Heist? Oke, 1, 2, 3 gitu kan ya. Tentang perampokan gitu. Nah, kita ingin melihat kepada satu hal yang saya anggap sebagai satu heist di dalam kehidupan di Galilea pada waktu itu. Next, testing. Kedengaran suaranya? Atau kita pakai itu kali ya? Kita pakai manual saja. Testing. Nah, this is much better. Oke, kita ingin membuatnya interesting. Nah, saya sama si Jay sama Dila setiap akhir tahun itu kami sibuk dengan ngurusin Common App, yaitu buat siswa-siswa yang mau pergi ke Amerika. Saya nggak tahu apakah CJ sama Dila dapat murid yang cukup pede untuk mau pergi ke Princeton University, gitu kan? Saya dapat satu siswa yang mau pergi ke Princeton University dan
SAT-nya cuma 1.300. It's not gonna happen. Dia nggak akan pergi ke Princeton gitu ya. Dia pikir dia cukup bagus untuk bisa pergi ke Princeton, but it's not gitu. Not in this lifetime, not in this universe gitu ya. Gitu, kalau ada multiverse, mungkin dia bisa pergi ke Princeton, but not in this universe. Nah, di Princeton ada salah satu pertanyaannya, itu interesting banget. Apa pertanyaannya? Adalah ini. What song represents the soundtrack of your life at this moment? 50 kata. Dia bilang gitu. Coba jabarkan dalam 50 kata, dalam kehidupanmu hari ini, lagu apa sih yang menjadi soundtrack hidupmu hari ini? Itu pertanyaannya itu ada loh, nggak ada di kampus lain kayaknya. Ada nggak? Nggak ketemu kan? Cuma Princeton doang yang nanya itu, salah satu short short questionnya. Apa yang menjadi lagu soundtrack dalam hidup saudara hari ini, saat ini, di momen ini? Silahkan dipikirkan 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soundtrack, lagu apapun. Setelah itu boleh keluarkan handphonenya masing-masing. Silakan di scan, nanti akan masuk Mentimeter. Lalu ditulis di situ. Di situ bisa 3. Mau tulis 1 boleh, mau tulis 2, mau tulis 3. Boleh, silakan. Untuk dimasukkan ke Mentimeternya di situ. Soundtrack film, bukan soundtrack. Pokoknya lagu apa yang menjadi theme song saudara dalam kehidupan hari ini. Theme song apa? Langsung kepikiran nomor 1 adalah lagu itu. Hianati, sebisa dirimu mengkhianati. Oke, hah? 1 aja, banyak amat. Tim song apa? Silahkan, udah ya, silahkan diketik dulu gitu. Boleh ditampilkan di next slide-nya, di next slide. Itu mestinya ada ininya. Nah, nanti akan muncul kok di sini mestinya ya. Mudah-mudahan. Baru pertama kali kita nyoba pakai Menti secara live. Nah, udah muncul belum ya? Nah, Peziarah Pengharapan. Ku menangis. Peziarah Pengharapan itu lagu apa? Oh, oke. Ku menangis itu ya. Silakan, ada lagi? Cuma 2. Oke. Responsnya. Peziarah Pengharapan. Lagu apa itu? Yang mana ya penyiar? Enggak. Oh oke, lagu himne tahun 2025. Oke. Sekolah Katolik banget ya, bukan sekolah Chinese ya. Nggak ada ini ya, nggak ada Kyung Hee Pacha ya di situ ya. Hari Selasa masuk dan hari Kamis juga masuk ya, dan Jumat. Nah itu tuh udah muncul tuh banyak tuh. Silakan. Apa aja tuh lagunya? Joel Hemphill tuh apa? Wih. Let it go, Frozen. Friends in high places, God is working on me. First love. Tuhan selalu menolongku, ku menangis. Itu apa? Easy, oh oke. Ya kungsi ya. Ya ini lagi momennya lagu itu soalnya, lagi momen kungsi ya. Betul. Udah nih semua nih. Ada lagi yang lebih aneh? Nggak ada ya? Ternyata cuma begitu aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Apakah sudah menjadi tim song saudara? Betul ya, itu tim song saudara ya? Oh, wait. Nah, apa lagi? Let it go. Let it go, Frozen. Oke. Trust in God. Trust in God itu yang mana lagunya? Let it be, oke. Let it be. Pastor Vicky lagunya apa? What song represents your soundtrack at your moment at this moment? Kan? Oh dia belum scan soalnya karena dia tadi ke WC. Soleram. Jadi saya nggak tahu konselornya Princeton University, I don't know apa yang ketika mereka baca, mungkin mereka juga akan sama-sama ketawa kayak kita ketika membaca hal ini. Ini for your information, untuk tahun ini masuk ke Princeton tuh ada satu pertanyaan ini. Gitu kan? Lagu apa yang menjadi soundtrack hidupmu at this moment? Gitu. Itu pertanyaannya, gitu kan? Gitu. Nah, apapun yang terjadi, saya pikir semua lagu yang menjadi soundtrack saudara hari ini, saat ini, at this moment, adalah menggambarkan tentang kehidupan saudara pada waktu ini.
Oke? Apapun yang saudara tuliskan di sini seharusnya menggambarkan kehidupan saudara, gitu kan? Saya percaya gini, lagu itu magical. Saya entah bagaimana saya selalu berpikir do re mi fa sol la si do itu tuh sangat magical. Nadanya cuma 7, kalau dimainin di semua nada itu bisa macam-macam jadinya. Tangga nada yang Aeolian, Phrygian, gitu kan? Dorian, gitu kan? Apalagi kalau Doriannya montong gitu, itu wah jauh lebih enak tuh kan gitu. Dan I think that melodi itu atau lagu itu sangat magical, gitu, yang bisa mengubah mood, mengatur kehidupan, memberikan semangat dan sebagainya. Sehingga di dalam setiap momen-momen dalam hidup kita itu selalu ada theme song yang keluar. Ada satu lagu yang menjadi tema dalam kehidupan kita. Entah itu lagunya lagu Kristen atau lagunya itu lagu nggak Kristen, nggak tahu. Pokoknya menjadi sangat tematik. Kalau kita pergi ke mall pada bulan Desember, kita tahu bahwa semua lagunya adalah lagu Natal. Kalau kita pergi ke mall bulan Januari ini, semua lagunya adalah lagu Imlekan, Sinja, gitu kan. 2 tahun yang lalu saya pernah makan di Picasso di Puri, gitu ya, makan babi panggang sama teman-teman di sekolah, sama bos, gitu kan. Pas waktu bulan Desember. Ketika kita sambil makan babi panggang gitu, terus itu lagunya lagu Natal. Oke. Terus bos saya bilang gini gitu, oh ini lagunya tematik ya, dia bilang gitu, lagi bulan Desember jadi lagunya lagu Natal, sambil makan babi panggang, lagunya lagu Natal. Terus dia bilang, bulan depan kayaknya agak awkward ya kalau misalnya sambil makan babi panggang lagunya gitu, Lebaran sebentar lagi. Kan sangat awkward kan gitu kan, gak mungkin itu terjadi gitu. Tapi kan dia berusaha untuk membuatnya tematik, ternyata tema itu gak bisa dilakukan di tempat babi panggang gitu ya, nggak bisa. Ternyata nggak semua lagu bisa masuk dalam hidup saudara gitu kan. Nggak semua lagu bisa masuk dalam momen kehidupan saudara. Itu yang saya mau point out. Nah, kenapa saya bilang bahwa hidup ini adalah make it interesting? Next ya, kita balik lagi ke tadi. Kenapa? Karena hidup kita lebih sering itu adalah mundane. Ini kayak mesti di back dulu baru ini. Saya lagi coba-coba, saya di back dulu ke Canva-nya, and then majuin satu. Sepertinya gitu. Karena ternyata nggak cukup kuat. Nah, iman mengubah rutinitas menjemukan menjadi kehidupan yang interesting. Iman mengubah rutinitas menjemukan menjadi kehidupan yang interesting. Gangguan kuasa gelap. Langsung gitu. Oke. Nah, hidup kita seringkali itu setiap hari itu menjemukan. Hidup kita itu menjemukan mulai dari bangun pagi, gitu ya, mandi, gosok gigi dan sebagainya, bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Di kantor melakukan rutinitas kita dan seringkali hidup kita menjemukan. Tetapi hidup itu harus dikerjakan. Apapun yang terjadi, hidup itu harus dikerjakan. Dan iman adalah satu faktor pembeda yang mengubah apa yang thank you dok. Apa yang menjemukan menjadi kehidupan yang menarik. Kehidupan yang menarik. Tanpa iman, kehidupan kita tidak menarik. Pertanyaannya adalah, jika kita memiliki iman, mengapa hidup kita seringkali masih tidak menarik? Hidup kita mostly gak menarik, tetapi iman menjadikan hidup kita menarik. Yuk kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang kelima, kita lihat lagi. Bayangkan situasinya, kita berusaha untuk memindahkan apa yang terjadi pada waktu itu ke dalam otak kita dan lihatlah bagaimana hal ini bisa menjadi menarik jika kehidupan itu adanya di dalam otak kita. Saya pikir bahwa hidup kita itu, keseruan itu terjadi di sini. Lebih daripada apa yang terjadi di luar. Yang di luar itu belum tentu menarik, tapi apa yang ada di dalam kepala kita itu bisa menarik. Pada satu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Yesus mengajar, ada orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Banyak orang datang semuanya. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ini adalah hal yang standar kalau kita pikirkan dalam kacamata abad 20
kemarin, kalau kita pikirkan ini dalam kacamata orang abad 20, yaitu tahun 2000 ke bawah, 1900 sekian sampai tahun 2000, ini adalah orang datang KKR. Betul ya? Ada yang pernah datang KKR di lapangan bola? Nah, kurang lebih gini nih, ada orang sakit gitu kan, pakai kruk gitu kan, datang gitu lalu dicabut gitu kan. Ini pegang dua, ini ambil satu, masih bisa berdiri. Ambil satu lagi, jatuh gitu kan gitu. Apapun yang terjadi, ini adalah gambaran yang kalau kita pikir dengan kacamata kita waktu kita growing up 20 tahun yang lalu, ini yang terjadi biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat hal ini, saya cuma mau point out satu hal. It's never boring with Jesus. Ya, it's never boring with Jesus. Yesus mengajar orang banyak di dalam rumah. Banyak orang datang untuk mendengarkannya. Situasi penuh sesak di dalam dan di luar rumah. Datanglah seorang lumpuh yang ditandu oleh keempat temannya. Hal ini seolah-olah hal yang meng-highlight satu pelayanan Yesus. Semua kitab Injil sinoptik mencatatnya. Injil sinoptik mencatat kejadian ini dengan perspektif yang berbeda-beda. Saya berusaha untuk mengangkatnya dalam perspektifnya Lukas. Jadi kebayang ya, Yesus lagi ngajar orang di dalam rumah. Banyak orang datang untuk mendengarkannya, situasi udah penuh sesak di dalam dan di luar rumah. Lalu datanglah seorang lumpuh yang ditandu oleh keempat temannya. Next, berikutnya. Dan karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Coba dibayangkan apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Betapa keotiknya kejadian yang terjadi pada waktu itu. Kalau katanya dalam dunia ilmu sumber daya manusia, katanya kamu nggak boleh memikir atau kamu harus berpikir thinking outside the box, gitu ya, katanya thinking outside the box. Atau apakah kita perlu memikir thinking like there is no box? Bagaimana kalau kita berpikir tentang bahwa kalau rumahnya ada di situ dan orang ini datang membawa temannya yang ditandu, 4 orang bawa tandu, lalu mencoba masuk. Jangankan dapat masuk ke dalam, enggak. Dia enggak war tiket dulu sehingga dia enggak bisa masuk. Coba kalau misalnya dia udah ikut war tiket, mungkin dia dapat tiketnya untuk bisa masuk dekat sama Yesus di dalam. Enggak, gitu kan? Mau masuk enggak bisa. Tetapi apa yang mereka pikir bahwa kalau enggak bisa masuk, kalau enggak ada jalan, yuk kita coba bikin jalan. Dan ketika mereka tidak dapat menemukan caranya masuk, apa yang mereka lakukan? We go higher. Kita coba sesuatu yang lebih nggak kepikiran sebelumnya. Mereka mencoba untuk masuknya lewat atas. We go higher. Sama-sama katakan, we go higher. Bilang sama kiri kanannya, bilang sama dia, we go higher. Gitu ya, gitu. Coba kita bikin hidup ini menjadi lebih interesting, gitu ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa let's go higher, let's go higher. Kenapa enggak? Why not? Gitu kan? Kenapa enggak? Kenapa orang mencoba untuk seperti itu? Saya punya tebak-tebakan satu. Next berikutnya, apakah ada yang familiar dengan lagu ini, lirik lagu ini? Come on, jump a little higher. Come on, if you feel a little lighter. Come on, we were once upon a time in love. Ada yang tahu lagu apa ini? Wih, pintar dia di belakang ternyata, gitu ya. Gitu. Ternyata dari begitu banyak orang di ruangan ini yang paling least expected justru yang tahu itu. Saya pikir kalau lagunya adalah itu Sinian Kwaile gitu kan ya, gitu yang lagu-lagu Imlek gitu, itu dia tahu. Tapi ternyata dia tahu lagu ini gitu ya. Accidentally in Love gitu ya. Tim song soundtracknya Shrek yang ke-2. Benar ya? 1 atau 2? Accidentally in Love. 1 ya. Oke, gitu ya. Ya, ini hanya just gitu. Tapi let's try a little higher. Yuk kita cobanya lewat atas. Sebagai in kontras, di dalam kontrasnya, berdasarkan cerita sahabat saya, seorang seorang yang sudah sepuh dalam tradisi Jawa kuno, itu diceritakan katanya teman saya yaitu Pak Purwanto.
Pak Purwanto bilang di Jawa gitu, zaman kakek-kakek dulu, itu ada penjahat yang sangat sakti yang bisa masuk lewat bawah, menggali tanah segali-galinya, lalu masuk lewat bawah, masuk ke dalam rumah untuk ngerampok, lalu ambil semuanya, keluar lagi lewat terowongan yang dia bawa. Namanya garong. Jadi kalau misalnya ada dengan istilah kucing garong gitu ya, kucing yang ngerampok, nah seperti itu. Garong itu adalah masuknya lewat bawah. Intinya sama, masuk tidak lewat pintu, garong lewat bawah. Dalam kisah ini orang ini datangnya lewat atas. Saya nggak berusaha untuk menyamakan orang ini dengan garong, tidak. Tetapi kurang lebih poinnya sama, tidak masuk lewat pintu depan. Nah, jika kita melihat dalam cara orang ini untuk masuk lewat atas, maka saya menemukan setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa dibutuhkan faith, works, and courage. Dibutuhkan iman, upaya, dan keberanian untuk bisa membawa orang sakit ini naik ke atas. Untuk membawa orang sakit ini naik ke atas, membongkar atapnya, menurunkan orang sakitnya ke bawah tepat di hadapan Yesus, dibutuhkan faith, work, and courage. Di dalam Lukas 5 ayat 20 dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Menjadi satu pemikiran, hal ini menjadi kepikiran ketika Pastor Vinky berkhotbah 2 minggu yang lalu, yaitu bahwa tentang orang yang buta sejak lahir. Ketika orang yang buta sejak lahir di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa orang yang buta dianggap secara teologis, ini pasti ada yang berdosa, orang ini atau orang tuanya. Kata Pastor Vinky seperti itu. Tetapi ketika Yesus melihat orang ini, tidak ada orang yang mengatakan bahwa orang ini yang berdosa siapanya. Asumsi saya tentang perikop ini adalah bahwa orang ini adalah orang yang memang berdosa. Tidak ada perdebatan dosanya siapa di sini. Tidak ada perdebatan tentang apakah Allah harus dimuliakan. Dan yes, Tuhan akan dimuliakan melalui perikop ini. Dan itu tercermin di dalam ayat terakhir di dalam perikop ini. Bahwa semua orang yang melihatnya memuji Allah. Tetapi menarik ketika Yesus mengatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Itu yang Yesus mulai. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, di tengah-tengah faith, courage, and work itu, ketika Yesus melihat orang ini dan yang dia katakan adalah, saudara, dosamu sudah diampuni. Boleh bantu kiri kanan, lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanan, dosamu sudah diampuni gitu ya. Gitu. And that's just a fact. Ini kan adalah satu fakta yang terjadi dalam hidup kita, dosamu sudah diampuni. Tapi menarik bagi saya untuk mencoba untuk berimajinasi tentang kalau memang demikian, siapa orang ini? Apakah dia memang berdosa? Apakah dosanya general seperti kita kalau dalam pengakuan dosa? Apakah seperti ketika waktu saya kecil, pengakuan dosa di bilik pengakuan dosa di gereja Katolik, itu adalah setidaknya setahun sekali kalau mau Paskah, kita yang sekolah di sekolah Katolik dan yang Katolik kita dijejerin semua di gereja. Lalu kita disuruh ngaku dosa. Dan selagi kita berjejer itu sambil nunggu di luar gitu kan dengan suasana hening. Kalau di gereja Katolik hening kan. Dengan itu. Terus kita sambil diem gitu. Gak ada yang berani ngobrol. Saya gak tahu kalau anak sekarang tuh bawel banget. Ibadahnya sekolah di angkatannya si Lea tuh anak SMP, SMA. Tuh kita lagi ngomong dia juga ngomong. Kalau kita berhenti dia tuh semua diem. Kita ngomong lagi dia mulai ngomong gitu kan gitu. Waktu saya kecil nggak ada yang kayak gitu, kita semua diem, duduk nunggu sambil mikir mau ngaku apa ya, sambil mikir mau ngaku apa ya dosa gue ya, gitu kan? Iya, karena nggak tahu mau ngaku apa gitu, sehingga akhirnya udah ada yang mulai mencatat dosanya. Terus akhirnya ketika masuk lebih berkonsentrasi kepada apa yang harus diucapkan secara liturgikal kepada pastornya dibandingkan dengan dosanya. Ketika kita masuk, kita berlutut, bikin tanda salib.
bagus. Amin. Gitu kan? Lalu mulai kita berlutut di sini, pastornya kan di situ. Pastornya duduk. Pastornya kalau duduk tuh begini nih. Kalau kita contohin. Pastornya tuh kalau duduk begini. Ini ruangan ya. Ini ruangannya terpisah dengan sekat, pastornya duduknya begini. Ceritanya mendengarkan kan. Gitu. Kita duduknya dari sana. Hah? Iya gitu kan. Dan kita mulai, Bapak, saya mau mengaku dosa. Pengakuan saya terakhir adalah 6 bulan yang lalu. Gak tahu kira-kira. Itu kan kira-kira gitu kan. Dosa-dosa saya ialah saya suka berbohong. Saya nggak membantu di rumah, saya ngomong kotor, saya nyontek, itulah dosa-dosa saya. Lalu pastornya akan bilang, anakku, Tuhan adalah Allah yang pengasih dan Dia akan mengampuni dosamu, dan oleh sebab itu sebagai penitensi, kata penitensi artinya pembayaran akan dosa. Dosa itu mesti dibayarkan. Kalau hari ini enak aja dosa diampuni, penitensi gitu kan ya. Itu penitensi gitu. Pastornya nggak bilang gini, kalau sebagai penitensi kamu harus membayar perpuluhan 2 kali lipat, enggak sih gitu kan gitu. Pastornya bilang bahwa kamu harus berdoa 3 kali Bapa kami, 3 kali sama Salam Maria, 3 kali kemuliaan. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengampuni dosamu. Amin. Keluar secara kan sangat holy kan, rasakan. Keluar sangat holy, lalu duduk lagi, itu kan, terus mulai berdoa. Udah selesai, amin. Keluar ketemu sama teman gitu kan. Hei gila. Pertama-tama doa gitu kan. Hei gila. Dulu tadi dikasih penitensinya apa? Doa tobat. Oke. 3 kali Bapak kami. Gue dikasih 10 kali loh Bapak kami. Dosa lu apa men? Gitu kan. Gitu. Itu kan menjadi satu ini kan. Itu menjadi satu interaksi yang wow gitu. Sehingga ketika Yesus bertemu dengan orang ini, pemikiran saya gitu ya, dalam konteks saya sebagai orang Katolik, dosa apa yang dia lakukan sehingga tiba-tiba Yesus bilang, nah dosamu sudah diampuni. Lebih daripada hanya sekedar berpikir apa yang menjadi dosa dia. I don't even know apa orang ini yang lagi lumpuh ini dia tahu apa dosanya, enggak. Tapi Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Jadi pertanyaan saya adalah bahwa siapakah orang-orang ini? Kenapa masalah dosa inilah yang diangkat oleh Yesus di awalnya. Next. Di dalam buku Don Quixote gitu ya, Don Quixote and the Man of La Mancha yang ditulis oleh Miguel de Cervantes. Don Quixote ini ada yang pernah baca bukunya? Ada yang pernah baca buku Don Quixote, The Man of La Mancha ini? Waktu saya kecil saya punya bukunya. Don Quixote ini adalah kesatria sinting. Kalau yang saya ingat adalah dia itu menganggap bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Dia hidup dalam bayangannya sendiri, bahwa di dalam bayangannya dia itu ingin menyelamatkan satu orang putri yang namanya Dulcinea. Dan di dalam dia mengajak satu orang pelayannya namanya Sancho Panza. Dan Sancho Panza ini adalah yang waras. Don Quixote hidupnya selalu dalam angan-angannya dia. Yang dia yang paling hebat adalah ketika dia berangan-angan melawan raksasa bertangan banyak. Ternyata yang dia hajar adalah kincir angin. Yang ada dianya yang luka-luka gitu kan gitu. Nah, Don Quixote dengan Sancho Panza di dalam buku ini diajarkan satu hal. Tell me your company and I'll tell thee what thou art. Tell me your company and I'll tell you who you are. Kasih tahu sama saya siapa teman-temanmu dan saya akan kasih tahu kamu siapa dirimu. Siapa temanmu dan saya akan kasih tahu kamu siapa dirimu. Di dalam dunia yang lebih modern, Jim Rohn adalah seorang motivator Kristen. Saya jarang sekali mengutip motivator, tapi saya somehow and some way, saya merasa bahwa Jim Rohn mengangkat nilai-nilai kekristenan di dalam ceramahnya. Dia bilang gini, you are the average of 5 people you spend the most time with. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang dimana kamu menghabiskan waktumu paling sering. Jadi di dalam satu komunitas, orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang lebih sejenis. Seseorang tidak mungkin bersahabat dengan orang kalau dia tidak memiliki interest atau sejenis atau minat akan hal tertentu.
Jadi ketika kemarin Pak Pendeta Yosua Masaro bertemu dengan Ko Felix, saya berpikir bahwa siap-siaplah botak. Gitu ya, gitu kan gitu. Mungkin enggak lah ya gitu ya. Gitu. Ternyata ada minat-minat tertentu yang mungkin orang-orang ini sama. Si 4 orang yang menandu 1 orang ini. Berikutnya, di dalam pemikiran tentang siapa orang-orang ini, saya cuma pikir gini. Bahwa perlu keahlian untuk membongkar atap yang rapuh sekalipun. Next ya. Perlu keahlian untuk membongkar atap yang rapuh sekalipun. Jadi menimbulkan satu pertanyaan lagi. Apakah mereka profesional di dalam bidang mereka? Atap di dalam dunia Israel kuno gitu ya. Itu enggak seperti atap kita. Kita harus akui bahwa atapnya itu enggak seperti atap kita. Enggak seperti atap dunia kita. No. Rumah-rumah di Israel kuno itu seperti rumah yang kotak gitu ya. Seperti kalau misalnya dalam dunia modern ini rumah-rumah di kampung-kampung di Meksiko yang namanya adobe gitu ya. Nah itu rumah itu kotak. Di atasnya itu dibuat dengan jerami lumpur kering tara gitu ya. Diaduk semuanya itu untuk menjadi atap. Karena itu kuat di atas itu tidak akan ditembus oleh air hujan. Bisa nggak sampai luluh dengan air hujan? Bisa kalau hujannya gede banget. Bisa banget gitu. Tetapi kalau enggak itu sudah firm di atas. Untuk membongkar apakah bisa digunakan tangan kosong? Apa yang saya coba untuk cek sana sini katanya bisa. Tapi enggak mudah untuk membongkarnya. Kalau seandainya enggak pakai tangan kosong, bawa apa dia? Hammer, linggis, batu, palu, gada. Dan saya kembali lagi berpikir, apakah jangan-jangan orang ini memang profesional dalam bidangnya sehingga mereka seperti galong tadi yang biasa masuk lewat bawah, ini adalah orang-orang yang cukup pintar untuk bisa masuk lewat atas. Dan untuk mengangkat orang yang ditandu untuk naik ke atas itu tidak semudah itu. Kenapa? Karena rumah ini penuh dan di sekitarnya penuh, setidaknya dia harus naik dari rumah di sebelahnya atau di sebelahnya lagi. Mereka memiliki jalur atap rumah, jadi kalau misalnya seandainya kita membaca Matius misalnya tentang yang teriakanlah dari atas atap rumah. Kenapa? Karena atap rumah adalah tempat orang bercengkrama pada waktu itu. Orang-orang bisa melarikan diri dari atas rumah menjadi satu jalur atap rumah. Kalau di film-film silat kita melihat ada orang yang lari di atas atap rumah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi untuk memindahkan, naik dari sebelah sini, jalan di atap rumah, memindahkan ke atap berikutnya atau ke atap berikutnya sampai dengan tempat Yesus ada. I think they are professionals. I think they are professional. Dan karena itu saya pikir itu menjadi masuk akal kenapa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Namun para comfort zone dwellers yang tidak merasa perlu kehidupan yang interesting mulai mengada-ngada. Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mereka gak sempat ngomong. Mereka cuma mikir dalam hati. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu bertanya kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia pada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan sekitar itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dari hal yang saya coba pelajari, katanya banyak mesias-mesias palsu pada waktu itu yang mengatakan bahwa mereka akan memberikan kelepasan, kelegaan, pembebasan, pengampunan atas dosa-dosa, pertolongan. Tetapi tidak ada satu mesias palsu yang ada pada waktu itu yang dapat mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah, berjalanlah. Seolah Yesus mengatakan bahwa kalau kamu bilang aku tidak mampu untuk mengampuni dosa, kalau kamu bilang bahwa aku tidak mampu untuk membebaskan, kalau kamu pikir aku tidak bisa memberikan kasihku kepada orang ini, can you do this? Bisa gak kamu lakukan ini? Bangun, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu.
Dan ketika hal itu terjadi, saya pikir they thought they were breaking in, but end up breaking free. They thought that they were breaking in, but they end up breaking free. Mereka pikir mereka menerobos masuk, tapi yang terjadi adalah mereka dibebaskan. Gue tahu lu mau komen pasti. Oh enggak ya? Dan di dalam Lukas 5 ayat 26 dikatakan demikian. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. We see amazing things. We see an interesting things. Hari ini kami melihat sesuatu yang sangat mengherankan, sangat mengagumkan, sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Bukankah itu yang biasa orang-orang ingin lihat ketika datang ke KKR? Kalau kita pernah datang ke KKR Kesembuhan Ilahi, ada yang pernah datang? Oh jelas, gitu ya. Masa nggak pernah datang ke KKR Kesembuhan Ilahi? Gitu kan, gitu. Gitu. Kalau saudara pernah datang ke KKR Kesembuhan Ilahi, yang saudara pengen lihat adalah bukan khotbahnya. Yang setuju katakan amin. Hah? Iya jelas, saudara nggak datang untuk dengar khotbahnya, enggak. Saudara nggak peduli apa yang dikatakan, ya kan? Yang penting sembuh, gitu. Pulang tidak sama lagi, gitu kan? Apapun yang terjadi, dan orang-orang ini pun sama, takjub, memuliakan Allah, sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Tapi teman-teman semuanya, Broken Saint, kita nggak bisa menyaksikan hal ini setiap hari kok. Ya kan? Padahal kembali lagi setelah pulang lalu apa? Doing mundane life. Kehidupan yang ulang lagi, rutinitas yang sehari-hari. Yang bikin kesel kalau kemarin yang hari Jumat sempat keluar itu yang namanya macetnya jalanan di Jakarta. Oh haleluya, puji Tuhan hari Jumat. Itu mulai dari siang sampai malam itu nggak berhenti dengan kemacetan di mana-mana. Gile banget. Dan kehidupan yang menjemukan, kehidupan yang begitu-begitu aja, kehidupan yang membuat kita tuh merasa bahwa, hey, ini kok hidup kayak gini ya? Tetapi, saya pikir bahwa kehidupan bersama dengan Kristus itu gak pernah membosankan. Saya percaya bahwa dengan iman kita bisa melihat we can create a more interesting life. Karena keseruan atau tidak seru itu hidup itu ada di kepala kita. Gitu. Saya merasa bahwa hidup itu seru atau tidak serunya itu ada di kepala kita. Kita yang bisa memikir bahwa hidup ini seru. Saya bisa memikirkan hal-hal yang lebih seru dibandingkan dari hal yang terjadi. Saya bisa duduk melihat orang, misalnya kalau saya naik bus pun, saya bisa duduk di busway. Saya bisa melihat dua orang di depan saya yang lagi ngobrol. Saya bisa memikirkan di kepala saya, seru juga nih kayaknya percakapan mereka nih, gitu kan gitu. Yang saya nggak tahu sebenarnya percakapan mereka apa, tapi yang pasti ada lebih seru percakapan mereka di kepala saya dibandingin aslinya. Dan hari itu mereka menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Orang yang lumpuh ini, gitu ya. Jadi di situ yang mendapatkan keseruan hari itu menurut saya nggak cuma yang lumpuh yang mendapatkan mujizat, tetapi yang nonton juga. Dan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang semuanya melihat sesuatu yang seru. They came for a miracle but left to the message. Mereka datang untuk mujizat, tetapi mereka pergi dengan satu pesan. Kalau kita datang ke KKR, kita lihat kesembuhan pulang, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan ketika kita pulang setelah nonton KKR? Ada yang merasa lebih berapi-api? Emosional. Siapa di sini yang senang sekali retret? Kalau retret kita pulang tuh kayak, wah, gitu kan? Iya. Kalau retret, kalau belum nangis, belum tumbang, itu belum sah, kan? Nggak manifestasi, gitu kan? Pokoknya seperti itu. Tapi yang mereka ingin melihat mujizat, tapi yang mereka dapatkan adalah message, satu pesan.
bahwa Kristus ini yang mereka anggap sang Mesias ini is actually the real deal. Dia membuat sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang interesting. Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa memberikan mujizat. Dan mereka yang pulang memuliakan Allah. Tidakkah itu yang menjadi goal dalam kehidupan? John Piper bilang begini katanya. Tuhan melakukan sesuatu pada waktunya untuk menolong kita ketika kita siap memuliakan dia akibat pertolongan. Tuhan menolong kita pada waktunya itu bertepatan atau beririsan dengan kesiapan kita untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah kita nggak merasa bahwa kita perlu ditolong. Kalau kita tidak berada dalam situasi yang sangat genting, kita nggak pikir kita butuh ditolong. Dan kalau misalnya kita melihat mujizat, ketika kita nggak butuh mujizat, kita melihat mujizat pun kita akan pikir bahwa ya udahlah ya. Gitu kan? Kalau kita punya uang 100.000 di dalam dompet kita dan kita menemuin duit gope, kita akan berpikir bahwa ya udahlah ya gitu. Tapi kalau kita nggak punya duit sama sekali, kita nemuin duit gope, kita kan pikir bahwa wow lumayan gitu kan. Lalu kita cari lagi mana, siapa tahu masih ada lagi kan gitu. Jadi ternyata situasi apa yang kita pandang sebagai mujizat bisa saja itu sesuai dengan situasi kita hari ini, dengan kebutuhan kita hari ini. Begitu juga sama seperti tim song yang tadi kita pilih. Lagu tema itu akan sangat berkaitan dengan kehidupan kita hari ini. Tetapi tim song itu tidak akan menjadi tema hidup saudara selama-lamanya. Lagu tadi yang ku menangis itu saya harapkan itu nanti 2025 akan dilalui gitu, sehingga ketika masuk Januari 2026 lagunya sudah bukan lagi ku menangis. Tapi ku menang. Wes sedap gitu ya gitu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kan gitu. Kita berharap dengan iman bahwa ada satu kehidupan yang berubah. Enggak selamanya kita akan menangis terus. Gitu kan? Kehidupan ada naik turunnya, percayalah kehidupan ada naik turunnya, akan selalu ada season dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan dalam season kehidupan kita hari ini. Dan kalau season kehidupan kita hari ini harus dilalui dengan apa yang kita punya, kalau sudah harus waktunya berlalu, Tuhan juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kehidupan kita yang berikutnya. Seringkali yang kita temukan dalam kehidupan adalah hal-hal yang kita nggak pikir bahwa itu berguna untuk season kehidupan kita hari ini. Kalau yang kita temukan hari ini adalah sesuatu yang kita pikir nggak berguna, mungkin akan berguna dalam season kehidupan kita berikutnya. Seringkali yang terjadi adalah seperti itu. God has a message for you. Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin hari ini belum masuk ke dalam kita. Tim song itu belum menjadi tim song kita hari ini. Belum menjadi lagu soundtrack dalam hidup kita. Dan kita nggak bisa berhenti dengan satu lagu soundtrack itu. 20 tahun yang lalu, tahun 2004, saya lulus dari seminari Bethel. Wow, saya putra Petamburan, gitu ya. Dibuktikan saya adalah putra Petamburan. Sekolah tinggi teologi Bethel yang asli. Yang palsu tuh yang di belakang berdua, gitu kan? Gitu. Yang asli. Ketika saya lulus, itu adalah juga bertepatan dengan kurang lebih bertepatan beririsan dengan dimulainya ibadahnya di YC pada waktu itu, gereja yang kami rintis pada waktu itu, Disciple Youth Community. Waktu itu saya berusia belum 23 ya, hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun. Dan ketika saya lulus skripsi saya waktu itu ketika setelah skripsi, hari itu ujian skripsi, mau ujian skripsi tuh saya ingat banget. Saya udah ngumpulin skripsinya, kok saya belum dipanggil-panggil ya gitu. Dan hari itu saya datang pagi-pagi ke sekretariat, saya tanya sama yang petugas skripsinya, Kak, skripsi saya ujiannya kapan ya? Kok saya belum dikasih tahu? Terus dia cek, Timothy, besok pagi jam 8. Ya, dia gak kasih tahu ya gitu kan. Terus oke, makasih ya gitu kan. Terus dia bilang, ya udah sekarang mendingan pulang, siap-siap buat besok. Nggak bisa, enak aja pulang. Kenapa? Saya sudah janji jam 11 saya mau nonton sama teman-teman gereja. Waktu itu masih di gereja yang itu. Nonton.
skip, nggak boleh. Sama teman-teman saya gitu, kita udah janjian nonton di Plaza Semanggi. Waktu itu kan Plaza Semanggi baru-baru buka tuh. Bukan. Di Plaza Semanggi nonton apa? Kita hari itu sore itu kami nonton Van Helsing. Ingat banget masih itu. Sehari sebelum itu berarti Senin. Karena saya ujiannya sehari setelah itu, Selasa. Nonton Van Helsing, pulang itu masih rapat. Rapatnya rapat apa? Rapat Yobel. Yang manggut-manggut tahu, rapat Yobel. Youth Bell gitu ya, gitu kan itu. Nah, sampai pulang sampai rumah tuh udah jam 11 malam. Pagi-pagi bikin dosen saya bilang gini, jangan lupa siapin overhead proyektornya ya. Iya. Jadi masih bikin overhead proyektor pakai itu. Zaman dulu nggak ada kan kayak gini kan ya. Masih ditulis di kertas bening. Dah, pakai overhead proyektor dan sebagainya, presentasi dan sebagainya. Udah selesai keluar. Dan nggak lama kemudian dosen pembimbing saya keluar lalu dia bilang ini, Timothy tadi kita udah diskusi di ini, selamat ya, skripsinya dapat nilai A gitu. Terus kan revisi sedikit aja, kasih tahu gitu. Terus saya pasti, oh ya terima kasih Pak. Lalu ketika saya mendengar itu ya, skripsi saya A. Sedangkan Robert Trisna yang anak Pak Rektor yang paling pintar waktu di sekolah skripsinya B gitu kan. Kenapa dia skripsinya B? Karena dia ketika dicengin rame-rame sama dosen gitu kan, dan dia kan orangnya juga sama-sama hahaha dapat B dia gitu kan gitu. Terus gue berpikir bahwa oh man, skripsi gue dapat A. Skripsi dapat A. Saya bilang terima kasih Pak. Saya keluar. Dan ketika saya keluar itu tiba-tiba tim song saya hari itu tahu gak tim song saya apa? Ada yang bisa tebak gak? The Goodness of God belum ada. The Goodness of God belum ada gitu kan gitu. Ketika saya keluar itu dengan sangat kayaknya kan keren ya gitu. CFC gue dapat A gitu. Gaya gitu. Dan lagu tim song saya adalah waktu itu. I'm a star up in the sky. I'm a mountain peaks up high. Hey I made it. I'm the world's greatest. Gitu kan lagu tim songnya apa? Ali. Gitu kan Muhammad Ali. Dan saya pikir bahwa tapi kan hal itu tidak bisa selamanya. Dalam kehidupan yang naik turun ini nggak pernah yang namanya tim song saya selalu itu. Ya kan? Soundtrack saya nggak mungkin selalu itu. Ketika saya lagi ada di bawah dalam kehidupan saya, untuk nyanyi lagu itu pun malu. Gitu kan? Dalam keadaan paling terpukul dalam kehidupan saya nggak mungkin saya menyanyikan lagu itu sepertinya I'm a star up in the sky. Nggak cocok. Padahal ya, dalam kehidupan ini, if you want to have an interesting life, kalau kita mau kehidupan kita lebih baik setiap hari, saya pikir apa yang dikatakan Anthony Robbins itu sangat masuk akal. Dalam bukunya Unlimited Power, Anthony Robbins bilang begini. Dia mengambil contoh adalah Charlie Brown. Ada yang tahu Charlie Brown? Charlie Brown itu adalah tokoh anak di dalam kisah Snoopy. Okay? Charlie Brown ini adalah seorang born loser. Kenapa? Selalu dikisahkan begini. Charlie Brown berusaha untuk menaikkan layangannya nggak pernah naik. Charlie Brown bikin istana pasir di pantai, begitu istana pasirnya jadi langsung kena ombak, hilang. Gitu kan? Charlie Brown selalu dikatakan sebagai orang, digambarkan selalu sebagai orang yang gagal. Dan Charlie Brown mengatakan begini, ada satu di komik stripnya Snoopy, Charlie Brown berdirinya begini. Kenapa kamu berdirinya begitu? Katanya ditanya sama si Lucy, temennya yang paling bawel. Dia bilang karena aku depresi. Kenapa berdirinya harus begitu? Agar bisa menikmati depresinya. Nggak mungkin kamu bisa merasa depresi kalau kamu begini. Gitu. Terus saya pikir betul juga ya. Anthony Robbins katakan bahwa kalau kamu ingin merasakan depresi setiap hari, cobalah untuk berdiri seperti ini. Kamu akan merasakan depresi. Tapi kalau kamu berusaha untuk mengubah posturmu secara fisiologis, katanya, berusaha untuk berdiri lebih tegak, berusaha untuk mengangkat kepala, berusaha untuk menarik napas lebih dalam, dan rasakanlah bahwa kehidupan ini ternyata tidak seburuk yang kamu pikirkan. Percayalah, 20 tahun ini saya sudah merasakan hal itu. Tetapi saya tetap gak bisa nyanyi lagu itu dengan masa sangat depresi dan menyanyikan lagu I'm a star up in the sky, I'm a mountain peaks of fame. No, I just cannot do it. Tapi kenapa tidak kalau kita mengubahnya? Dan semua yang hari itu datang di dalam kisah ini pulang dengan a message. Message saya, pesan saya buat teman-teman dari kisah ini, saya melihat 3 hal ini. Ini yang namanya the support, ini yang namanya the congrats, dan itu yang namanya the worst. Ya kan?
Yang support adalah yang gotong. Si lumpuh itu adalah supportnya. Orang-orang yang mensupport hidupmu yang gak banyak itu. Orang-orang yang datang ketika kamu kalah. Orang-orang yang bersamamu ketika kamu dalam masa-masa sulit. That is your support. Setelah itu ketika kamu sudah mulai berhasil dan orang-orang akan datang and that is your congrats. Selamat ya. Selamat ya orang-orang, kalau kita senang, kalau kita hidup kita senang, teman-teman kita akan ikut senang. Kalau kita susah, teman-teman kita akan lebih senang, gitu kan? Itu yang terjadi biasanya, gitu. Dan ada orang-orang yang emang gimana pun juga dia akan jadi the booers ini. Boo. Whatever you do, mereka akan menjadi orang-orang yang paling suka ngebu dalam hidup kamu. Boo. Bisa sama-sama yuk, coba yuk, gitu ya. Boo. Gitu ya. Woo. The support, the congrats, and the worst. Dan saya tutup dengan hal ini. Saya baca postingannya Paul Scanlon dan ini menurut saya ini sangat masuk akal. Dia bilang gini, remember the loudest boos always come from the cheapest place. Suara bu yang paling keras itu selalu datang dari tempat yang paling murah. People who invest the least in you will always have the most to say about you. Orang yang paling sedikit menginvestasikan hidupnya dalam hidupmu adalah orang-orang yang paling banyak ngomong tentang hidupmu. Dan aku pikir bahwa it's true. It's true. Selalu ingat bahwa there is always the support, the congrats, and the booers. Kita berharap bahwa dalam menjalani kehidupan yang lebih interesting ke depan adalah kita adalah orang-orang yang mau mensupport satu sama lain. Sehingga hari ini kita bisa belajar bahwa hidup ini akan lebih baik, hidup kita akan lebih baik kalau we make it interesting for ourselves. Dan kalau hidupmu sudah menjadi baik, ingatlah akan saudara-saudaramu. Seperti pesan Tuhan Yesus, kalau kamu sudah kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau kamu kuat hari ini, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kenapa? Karena kita gak bisa hidup sendiri. Dan ini adalah hidup yang perlu kita lakukan. Grow up, lakukan apa yang benar, do what is interesting, faith forward, dan remember bahwa kita adalah orang-orang yang belajar untuk menopang. Yuk mari kita tundukkan kepala kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sambil kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Boleh lagu yang tadi, Jadikan Aku Indah? Sejenak kehidupan kita. Hari ini lagu apa yang menjadi lagu tema dalam hidup kita? Kalau lagunya lagu gembira, lagu yang bersyukur pada Tuhan, ingatlah bahwa masa-masa sulit pasti akan terjadi. Kalau lagunya sedang menangis dan masa-masa sulit sedang terjadi dalam kehidupan, ingatlah bahwa masa sulit tidak akan selamanya. Kita percaya bahwa segala sesuatunya terjadi karena alasan.
terjadi karena Tuhan. Di dalam setiap musim kehidupan ada Tuhan. Menjalani 2025 ada Tuhan. Dan memandang Tuhan adalah memandang dengan iman sebagai satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau hal itu kita belum lihat hari ini bukan berarti Tuhan gak bekerja. Kalau kita nggak melakukan, kalau kita lihat bahwa Tuhan kok begini aja hidupku, bukan berarti Tuhan udahan dalam hidup kita, enggak. Tuhan selalu hadir. Tuhan mengampuni setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan. Tuhan bahkan mengampuni dosa karena iman. Kita melihat dalam kisah orang lumpuh ini, Tuhan melihat iman mereka. Baik si lumpuh ataupun teman-teman yang mensupportnya. Gereja Tuhan Broken Saint, ingatlah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman, maka di situ kita melihat perkenanan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman, kita melihat bahwa hidup ini menjadi lebih interesting. Lihatlah kepada hidupmu hari ini. Ambillah saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di 2025 ini yang aku harapkan terjadi Tuhan. Aku berdoa karena aku tahu bahwa I will keep pushing. I will keep pushing. I will keep praying until something happens. Karena aku tahu bahwa Tuhan tidak membiarkanku seorang diri. Tuhan tidak membiarkanku terus di dalam satu tempat di mana aku bergumul sendirian. Tapi aku tahu bahwa Tuhan terus membentukku sampai aku indah di hadapan Tuhan. Prosesnya panjang, sedikit demi sedikit, tiap hari lepas tiap hari. Tapi aku tahu bahwa Tuhan membentukku agar aku indah di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupku dan apa yang bisa aku berikan kepada duniaku, kepada masyarakat di sekitarku, kepada orang-orang lain yang membutuhkanku. Aku tahu bahwa itu adalah proses Tuhan menjadikanku indah. Karena aku tahu bahwa Engkau terus bekerja dalam hidup. Buatlah satu komitmen untuk menjadikan kehidupan ini interesting. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan pada akhirnya semua akan baik adanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Terima kasih karena Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih karena orang-orang yang mensupport kami. Terima kasih buat teman-teman yang masih ada bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan yang bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Demi nama yang kudus, kami berdoa, ucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, silakan duduk. Saya berikan kesempatan untuk yang persembahan. Shalom. Kurang keras suaranya, shalom. Ini deh. Itu benar kan, ada begitunya kan? Kurang keras suaranya, shalom kan gitu. Oke, hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan segala sesuatunya. Yaitu persembahan sulung kita. Ini udah mau Februari. Jangan sampai kita tidak memberikan yang terbaik. Oke. Jadi persembahan hari ini kita mau bicara soal janji Allah untuk Abraham. Ya, janji Allah untuk Abraham. Abraham itu dikaruniai seorang putra yang namanya Ishak. 100 tahun tepatnya usianya si Abraham. Tapi janjinya itu ditunggu dari usia 75 tahun sampai 100. Berarti ada 25 tahun di mana Abraham menunggu janji itu tiba. Problemnya, istrinya pun gak percaya waktu ikat itu datang. Bahkan istrinya tertawa kan gitu. Gak mungkin aku bisa punya anak gitu.
Jadi tidak ada satu kondisi apapun yang bisa membuat Abraham merasa yakin bahwa janji Tuhan itu pasti iya dan amin gitu. Namun mengapa janji itu tetap digenapi oleh Allah? Karena Allah mau Abraham mengingat bahwa Allah yang berjanji itu tidak akan mengingkari janjinya. Dan apa yang mustahil bagi Abraham dan Sarah tidak mustahil bagi Allah. Namun ada kedalaman daripada tafsiran yang saya temukan bahwa kehadiran seorang anak tidak hanya bicara soal dilanjutkannya sebuah keturunan, namun dilanjutkannya janji setia Allah kepada mereka dan keturunannya. Dan dalam relasi saya yang nantinya kalau Tuhan izinkan punya anak, dalam relasi saya sebagai ayah, saya dituntut untuk melihat bahwa di dalam diri anak saya nantinya ada janji Allah yang akan ia teruskan di dalam kehidupannya. Karenanya ia harus tetap hidup untuk bisa mengerjakan janji tersebut. Itulah yang terjadi di Moria. Relasi dari janji Allah yang harus tetap terjalin antara Allah, Abraham, dan Ishak. Karenanya, kalau boleh meminjam kata bergairah, Allah begitu bergairahnya menimpakan tulah itu kepada domba yang tertambat. Karena dengan jalan itu relasinya antara Abraham dan Ishak kembali dipulihkan dan janjinya kembali ditegakkan. Kiranya kita memahami ini sebagai sebuah ucapan syukur karena Sang Domba Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, telah memberikan dirinya agar janji kehidupan dan relasi kekal antara kita dan Allah tetap berdiri tegak sampai saat ini dan selama-lamanya. Persembahan dapat disampaikan pada nomor rekening yang sudah tertera, yaitu rekening Blue by BCA atas nama Timothy Athanasius Nalau. Nomornya seperti yang tertera ya, silakan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ingat, habis memberikan persembahan, jangan pernah berharap buah 30, 60, 90, dan 100 kali lipat. Ya, biarlah Allah yang memberikan itu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih sekali buat Pastor Tim untuk semua yang sudah diberikan buat kita pada siang hari ini. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God.
syafaat ini, ingatlah bahwa setiap doa yang kita panjatkan harus menjawab dua hal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Demikianlah menjadi satu pesan dari ketika kelahiran Yesus Kristus di dalam kandang Bethlehem sampai dengan hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya Tuhan, kami mengangkat suara kami hari ini. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Broken Saint, kami berdoa untuk LLC. Kami berdoa bukan untuk gedung yang lebih besar. Kami berdoa bukan untuk hal-hal yang lebih abstrak, tetapi kami berdoa agar kiranya Tuhan menumbuhkan kehidupan kami, memanggil kami dalam pertobatan, mendorong kami dalam pertumbuhan, mengutus kami dalam misi, sehingga apapun yang kami kerjakan selalu mendatangkan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kami berdoa untuk setiap pergumulan Broken Saint. Kami berdoa untuk keseharian mereka. Kami berdoa untuk menjadi apa yang menjadi visi dalam gereja kami, yaitu untuk menubuhkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada kehidupan, ada waktu-waktu di mana kehidupan ini nampaknya membosankan, nampaknya tidak interesting. Kehidupan ini mungkin nampaknya lambat, kehidupan ini nampaknya jauh dari janji Tuhan. Tapi ajarkan kami untuk memandang, untuk melangkah dengan iman di tahun ini, untuk melihat bahwa setiap pergumulan apapun, bring it on, karena Tuhan sudah memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan untuk mengatasi apapun masalah kami di dalam musim kehidupan ini. Tuhan, ajar kami untuk terus menampung apa yang baik daripada Tuhan, untuk kami gunakan dalam musim kehidupan yang akan datang. Kami berdoa untuk LLC, kami juga berdoa untuk semua jemaat dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk Indonesia, negara kami tercinta, kota kami tercinta. Ya Tuhan, kami percaya bahwa ada agenda-agenda, kebijakan-kebijakan pemerintah, presiden, menteri-menteri di bawahnya untuk kedamaian kami semua. Kami berdoa agar kiranya apa yang diputuskan oleh pemerintah itu juga menjadi harapan, itu juga menjadi keleluasaan bagi rakyat ini untuk menuju Indonesia emas. Tuhan, kalau kami melihat Indonesia hari ini, kami pesimis, tapi kami percaya bahwa Indonesia tidak dimiliki oleh segelintir orang, tapi Indonesia dimiliki oleh Tuhan. Karena itu kami berdoa agar kiranya Tuhan mengaruniakan belas kasihan pada bangsa kami, lawat bangsa kami, sehingga melalui tangan-tangan kami, melalui tangan-tangan pemimpin kami, ada kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan bagi Indonesia dan rakyatnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk isu-isu global yang terjadi di dunia kami. Setiap tahun beritanya tidak pernah menggembirakan. Kami selalu melihat kabar-kabar yang menggemparkan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Satu pertempuran yang sedang terjadi di luar sana, pertempuran secara ekonomi, pertempuran sosial politik yang terjadi yang mempengaruhi Indonesia, konflik Israel-Palestina, Rusia dengan Ukraina, konflik-konflik internal yang terjadi di Amerika, kebakaran di LA, bahkan mungkin apa yang terjadi kemarin, konflik antara Presiden Trump dengan Bishop Bado. Tuhan, kami berdoa agar kiranya segala sesuatu yang mereka mainkan kepentingannya adalah untuk kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber damai sejahtera, Engkau adalah sumber apa yang baik. Kami percaya Tuhan akan mengalirkan berkat-Mu ke tempat di mana Tuhan mau mengalirkannya. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengajak kami semua untuk terlibat dalam satu pergerakan untuk memandang bahwa dunia ini memerlukan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh berdiri untuk menyuarakan doa-doa kami, petisi kami di hadapan Tuhan. Sebagaimana Abraham berdiri di hadapan Tuhan, berdoa untuk Sodom dan Gomora, kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau melihat apa yang menjadi hati kami. Kiranya Engkau ya Tuhan, Engkau yang melihat isi hati kami. Sebagaimana kami tahu bahwa doa Abraham tentang Sodom dan Gomora, Tuhan menolak doanya, tetapi Tuhan mengabulkan yang menjadi isi hati Abraham, yaitu keselamatan Lot dan keluarganya. Tuhan, hari ini kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas perjumpaan kami bersyukur karena Engkau hadir di sini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang boleh untuk memberkati kami. Sekarang jemaat Tuhan, Broken Saints, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Dialah Sang Bapa yang memberkatimu dengan berkat yang berkelimpahan.
Yang menurut firman-Nya katakan bahwa jika orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun yang diperbuatnya berhasil. Dialah yang membuat engkau berhasil dalam setiap pekerjaanmu. Berkat itu datangnya dari satu sumber, dari Sang Bapa. Terimalah berkat itu. Dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menaruh lagu-lagu yang berulang dalam hidupmu. Lagu-lagu yang menjadi temamu tahun ini. Dan ingatlah bahwa kasih-Nya cukup untuk hidupmu. Dan ingatlah bahwa Allah Roh Kudus memampukanmu untuk menerima apa yang baik untuk setiap musim kehidupan. Simpanlah, terimalah, gunakanlah itu. Sehingga faith, works, and courage boleh mendorongmu melalui 1 tahun ini. Untuk tidak selamanya kita menangis, tetapi pasti there is always a silver lining in the end. Ada kemenangan bersama dengan Kristus di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan. Ajar kami untuk keluar dan memberikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat pribadi, Tuhan atas hidup ini, majikan yang setia sampai akhirnya. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hingga